Dah. Udah mulai, Ci. Udah di-record ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi teman-teman. Kami di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai pragmatics. Pragmatics ini merupakan salah satu cabang ilmu dari linguistik. Nah, adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Citra Putri Utami, kemudian ada Muhammad Rizky Amarta, dan juga ada Nur Hayati. Nah, baik, materi pertama atau pembicara pertama itu adalah Rizky Amarta yang akan menjelaskan mengenai cooperative relations. Kemudian pembicara kedua itu saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai implicature. Dan pembicara ketiga itu Nur Hayati yang akan menjelaskan mengenai speech aids. Oke, baik langsung saja. Sebelum kami menjelaskan bagian-bagian materi ini terlebih dahulu, saya akan memberi sedikit gambaran mengenai pragmatics. Jadi pragmatics itu merupakan suatu ilmu linguistik yang mempelajari mengenai makna dari ujaran tertentu. Kalau di semantik kemarin kita mempelajari mengenai makna kata atau makna kalimat, sedangkan di pragmatics ini kita akan mempelajari makna ujaran. Nah, di pragmatics ini terdiri dari cooperative relations, implicature, dan juga speech aids. Untuk lebih jelasnya mengenai cooperative relations akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Amarta. Kepada Muhammad Rizky Amarta, disilahkan. Coba di share screen, Cid. Citra, udah di share screen belum sih? Oh, udah ya. Halo, udah. Muncul ya, nggak? Dibuka dong. Nih. Belum muncul. Belum muncul PPT-nya. Iya, PPT-nya belum muncul. Ini dibuka dulu, masih dibuka dulu PPT-nya. Bentar. Ini layarku udah muncul belum ke kalian? Belum. Ini? Oh. Udah belum teman-teman? Belum. Ini udah sih dokumen. Tadi pasar udah, guys. Bentar. Ya, tadi udah tapi cuma stuck di pemilihan filenya aja. Bentar, jangan-jangan pakai habis ya. Bentar. Ya, baik, kepada Muhammad Rizky Amarta disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya akan menjelaskan tentang cooperative principle. Sebenarnya ini cooperative principle ini kayak bagaimana sih cara berkomunikasi yang efektif dengan lawan bicara kalian. Nah, pertama, dalam cooperative principle itu ada apa ya? Seperti ada beberapa tipe, yaitu pertama quantity. Nah, quantity itu kita bisa lihat say no less than the conversation. Jadi jangan ngomong berlebihan, harus sesuai apa yang ditanya aja gitu loh. Misalnya gitu, do you have a novel? Yes, I have. Nggak usah perlu dijawab berlebihan gitu. Jadi ini ada pelanggarannya ya. Pelanggaran dari prinsipal quantity. Misalnya, yes, I have, but I still reading it. Nah, itu nggak perlu. Harusnya tinggal jawab, kalau misalnya mau jawab gitu, harusnya no, I still read it. Nah, yang selanjutnya itu principle of quality. Jadi,
kamu harus bilang sesuai apa yang dia tanya. Jadi kamu harus memberi apa yang sesuai dengan yang ditanya. Misalnya, how old are you? I'm 20 years old. Nah, contoh pelanggarannya adalah how old are you? Just look at me. Maybe you know that. Nah, itu kan sama aja jawaban kita itu kabur-kabur gitu loh. Nggak pasti dan nggak sesuai. Selanjutnya yaitu manner. Nah, manner ini kita nggak boleh bertele-tele, tidak ambigu, dan harus jelas. Contohnya, could you show me where the bank is? Yes, I could. The bank is on Galaxy Street number 7. Nah, itu yang benar. Nah, kalau yang kesalahannya itu, could you show me where the bank is? Yes, I could. I think the bank is on street number 11, maybe. Just check it out. Nah, harusnya kita itu jawab sesuai apa yang ini loh. Jadi nggak boleh bertele-tele, harus pas pokoknya. Kalau bisa nggak tahu ya udah nggak tahu aja gitu. Nah, selanjutnya itu relevance. Relevance adalah penuturnya harus memberikan informasi sesuai apa yang ditanyakan. Jadi, can you fix my car? Yes, I can fix your car. Nah, kesalahannya gini. Can you fix my car? Yes, I can fix your computer. Karena yang ditanyakan tentang mobil ya. Nah, harusnya jawab tentang mobil juga. Ini malah ke hal yang lain lagi. Nah, sekian selanjutnya akan diteruskan oleh Citra. Citra? Ya, baik. Itulah penjelasan mengenai cooperative principle. Nah, selanjutnya di pragmatis ini dikenal juga implicatures. Nah, implicatures ini merupakan additional meaning layer on the top of the words we are saying is known as an implicature. We use implicature to ask without asking. Jadi kita menggunakan implicature ini untuk meminta sesuatu tanpa meminta gitu. Jadi maksudnya apa? Baik, di sini. Nah, it's a way of being polite, of being indirect. Jadi, kita melakukan hal ini supaya terlihat bisa lebih sopan. Nah, contohnya misalnya, jadi gini, di implications ini ada conversational implicature, generalized conversational implicature, scalar implicature, particularized conversational implicature, properties of conversational implicature, dan conventional implicature. Nah, jadi yang pertama, conversational implicature itu, dia ini menyampaikan lebih banyak makna daripada yang dikatakan. Jadi makna dari yang dikatakan antara mereka berdua ini ada makna terdalam. Contoh pembicara A, saya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya katanya, Mark sama Charlie meninggal ya. Terus dijawab oleh pembicara B, Mark masih hidup. Jadi dari sini kita bisa menangkap kan, kalau yang meninggal itu si Charlie, gitu. Terus kalau yang generalized conversational implicature itu, dia itu ini suatu kondisi di mana si pendengar tidak mengetahui dengan pasti maksud ujaran tersebut, tapi dia cukup memahami. Jadi misalnya begini, saya bilang, kamu pakai baju ini ya gitu. Nah, maksud dari saya ngomong kamu pakai baju ini ke Fafa misalkan ya. Jadi saya itu intinya jadi maksudnya saya itu kurang setuju kalau Fafa pakai baju itu gitu. Nah, di sini contohnya, why is there a bottle in the fridge? Kenapa ada botol di sini, di fridge ini, apa ini, kulkas ya? Kenapa ada botol di kulkas ini? Saya itu nggak setuju kalau ada maksud saya, ucapan saya itu, kalau saya itu nggak setuju loh kalau botol itu ada di kulkas gitu.
Ada lagi scalar implicature. Nah, scalar implicature ini ditandai dengan penggunaan kata always, most, many, all, some, dan lain sebagainya. Contohnya, guru bahasa Inggris itu atau dosen bahasa Inggris itu pasti selalu ramah. Atau guru matematika itu pasti selalu killer gitu kan. Kita paling takut. Atau guru penjas misalnya. Guru penjas itu pasti guru yang paling enjoy dan paling menyenangkan ketika ulangan gitu. Nah, itu penggunaan kata selalu, sering, dan lain sebagainya. Ada juga particularized confessional implicature. Contohnya gini, dia itu kalimatnya ini yang biasanya dijawab yes or no diganti menggunakan kalimat yang lebih kompleks. Bukan kompleks sih, yang lebih panjang. Misalkan gini, Kak, saya bilang sama si Ayu misalnya. Ayu, kamu suka bayam ya? Terus Ayu langsung nyambung katanya. Oh, kamu vegetarian ya? Gitu. Nah, halo, sampai sini paham? Kedengeran nggak? Paham. Yap. Oke, baik. Terus ada lagi properties of conversational implicature. Nah, properties of conversational implicature. Dari kata properties itu aja kan berarti menunjukkan jumlah barang kan, jumlah. Jadi kan dia ini berdasarkan, jadi contohnya itu misalkan gini. Saya sudah membaca 5 novel. Nah, maksudnya saya sudah membaca 5 novel, berarti bisa saya membaca itu 2 ataupun 2 novel terus ditambah 3 novel lagi, atau bisa juga saya membaca 6 novel atau bahkan 10 novel. Yang pastinya tidak kurang dari 5. Tidak kurang dari 5 novel yang sudah saya baca gitu. Ada lagi conventional implicature, itu ditandai dengan penggunaan but, even, and yet. Nah, di sini contohnya saya menyarankannya untuk memilih rasa strawberry, tetapi dia tetap memilih rasa vanilla. Tetapi dia memilih vanilla. Atau saya suka coklat dan saya suka coklat dan keju misalnya. Nah, jadi saya suka coklat dan keju di sini maksudnya saya itu suka coklat dan saya juga suka keju gitu. Atau ada lagi misalnya, saya mengerjakan tugas dan mendengarkan musik. Nah, maksud kata mendengarkan musik di sini artinya sembari saya mengerjakan tugas, saya juga mendengarkan musik begitu. Jadi pragmatis ini merupakan suatu ilmu linguistik yang membahas tentang makna terdalam dari suatu ujaran yang kita ucapkan. Nah, ada lagi speech aids. Nah, speech aids itu akan dijelaskan oleh Nur Hayati. Kepada Nur Hayati dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Cici, yaitu tentang tindak tutur atau speech aids. Ya, tindak tutur merupakan unsur pragmatik. Nah, tutur itu mempunyai fungsi. Fungsi tindak tutur itu tampak pada maksud atau tujuan untuk apa tuturan itu disampaikan. Contoh, saya akan memberikan contoh lain selain yang ada di PPT, yaitu contohnya panas sekali ruangan ini. Itu dituturkan seorang dosen kepada mahasiswa. Sebenarnya apa sih konteks dari pertuturan tersebut? Konteks pertuturan tersebut dapat ditafsirkan bahwa tuturan berfungsi atau bermaksud untuk meminta mahasiswa tersebut untuk membuka jendela atau pintu. Nah, jadi secara singkat atau secara tidak langsung dapat dikatakan fungsi tindak tutur atau speech aids ini adalah untuk meminta. Bisa juga dibilang kayak kita meminta secara halus. Nah, selanjutnya yaitu bentuk tindak tutur. Bentuk tindak tutur ini ada 3, yaitu tindak tutur lokusi, yang kedua yaitu ilokusi, dan yang ketiga perlokusi. Tindak tutur lokusi atau speech aids lokusi ini untuk mengatakan sesuatu. Misalkan nih, ada seseorang yang membutuhkan informasi, dan ada seseorang juga yang sedang menyampaikan informasi.
Nah, orang tersebut mendengarkan informasi yang disampaikan tersebut. Jadi, secara otomatis atau secara tidak langsung, informasi tersebut didapatkan dari tuturan orang lain. Yang kedua yaitu speech age ilokusi. Dalam hal ini, seseorang ketika menyampaikan pertuturan, bukan hanya menyampaikan, tapi juga mengharapkan respon dari lawan tutur kita. Contoh lain yaitu adzan maghrib telah berkumandang. Nah, kalimat tersebut dituturkan oleh ibu kepada anaknya. Selain memberi informasi tentang waktu, memberikan informasi bahwasannya saat itu sudah maghrib, juga berisi tindakan. Tindakan yaitu mengingatkan agar anak tersebut segera sholat karena waktu itu sudah memasuki azan maghrib. Seperti itu. Yang ketiga yaitu speech age perlokusi atau tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang mempunyai pengaruh atau efek terhadap lawan untuk atau orang yang mendengar tuturan itu. Contohnya yaitu, Jumat lalu saya tidak mengikuti perkuliahan karena mengikuti workshop. Jadi selain memberi informasi bahwa si penutur pada minggu lalu ada kegiatan workshop, juga si penutur bermaksud untuk meminta maaf. Lalu, apa efek yang diharapkan si penutur? Efek yang diharapkan adalah agar si lawan tutur ini memberikan maaf kepada si penutur atau si pembicara. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dapat saya simpulkan sedikit bahwa pragmatik itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ujaran. Makna dari ujaran tersebut ditentukan berdasarkan konteksnya, itu siapa yang berbicara, kepada siapa, di mana, bagaimana, dan apa tujuan atau fungsi dari ujaran tersebut. Nah, contoh pragmatik dalam kehidupan sehari-hari, misalnya percakapan antara ibu dan anak. Bu, lapar. Terus ibunya bilang, itu lemari. Maksud dari kata itu lemari, itu adalah itu makanannya di lemari gitu, atau kata lain misalnya, Pak permisi saya ke belakang sebentar. Oh iya silahkan. Maksud dari ujaran tersebut adalah bahwa dia pengen ke toilet gitu. Jadi pragmatik itu tadi terbagi menjadi 3. Ada kooperatif kooperatif principle, kooperatif implicatures, dan juga speech aids. Nah, jadi itulah yang sudah kami jelaskan mengenai pragmatik. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan teman-teman tentang cabang ilmu linguistik, khususnya tentang pragmatik. Baik, sejauh ini jika ada pertanyaan dipersilahkan 3 penanya. Tapi pertanyaan di end dulu. Ya, waktunya udah 1 menit lagi soalnya. Ya, jadi di end dulu, masuk lagi ya. Ya.